Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir, mengangkat keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Selama kurang lebih 10 menit ke depan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman yang kali ini akan mengangkat judul Beratkah Perintah dan Larangan Tuhan? Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa lamakah saudara sudah mengikuti Tuhan? Saya percaya ada banyak di antara saudara yang berkata, sejak kami lahir, saya sudah menjadi orang Kristen. Namun masalahnya di sini menjadi Kristen dengan menjadi orang-orang yang mengikuti Kristus itu berbeda. Saudara bisa jadi adalah orang Kristen karena saudara mengikuti agama orang tua saudara. Tetapi apakah saudara betul-betul sepenuhnya menjadi pengikut Kristus yang sejati? Dan tanda seorang yang mengikuti Kristus, yang mengikuti Tuhan, ialah mereka akan menuruti perintah-perintah Allah. Dan di samping itu juga mereka akan menghindari segala macam larangan-larangan yang Tuhan perintahkan. Secara garis besar kita tahu apa itu dosa dari hukum Taurat. Dan biasanya hukum Taurat itu diwakilkan oleh namanya 10 perintah atau 10 commandment. Tetapi tahukah saudara bahwa sebenarnya perintah-perintah Tuhan itu ada lebih daripada 10 perintah? Sebagaimana yang pernah saya bahas di dalam program pendalaman Alkitab, bahwa ternyata di dalam Taurat itu ada sekitar 613 mitzvot atau perintah yang kalau bisa saya katakan secara manusia itu tidak mungkin kita bisa melakukan itu dengan sempurna. Tidak ada seorang pun manusia berdosa ini yang bisa melakukan perintah Tuhan itu dengan sempurna. Kegagalan melakukan satu perintah saja, saudara sudah gagal menjalankan seluruh perintah. Itu tandanya saudara bersalah, saudara berdosa. Tapi syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Ia memberikan kita jalan yang namanya penebusan dosa, pengampunan dosa melalui darah anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah sekarang seberapa berat sih perintah Tuhan? Salah satu yang terberat ialah jangan membunuh. Well, karena kita hidup di negara hukum, tentunya kita sudah diedukasi dengan baik bahwa membunuh itu tidak hanya dosa, tetapi juga tindakan kriminal yang sangat keji. Tapi ada satu perintah yang berkata jangan berdusta. Nah saudara bisa nggak? Sehari saja saudara nggak berbohong. Apalagi yang hidupnya terbiasa berbohong. Dan dusta adalah menjadi gaya hidupnya. Kalau saudara tanya saya, apakah saya masih bisa berbohong? Saya katakan iya. Beberapa di antara kebohongan saya mungkin white lies ya, kebohongan-kebohongan yang menurut saya baik. Tetapi bohong atau dusta tetaplah dusta. Seharusnya kita tidak boleh membiasakan hidup dalam kebohongan. Biasanya saya kalau berbohong itu ada rasa bersalah di dalam hati saya. Itu adalah hukum Tuhan yang bekerja di dalam pikiran, di dalam nurani saya. Karena nurani kita itu punya standar moral yang mengingatkan kita bahwa berbohong itu nggak baik. Ada banyak larangan-larangan di dalam kehidupan kita di masa sekarang itu yang sebenarnya areanya masih abu-abu. Kita boleh nggak minum minuman keras? Karena minuman keras kan masih banyak diperjualbelikan. Ada ayat Alkitab yang tidak secara eksplisit melarang orang untuk minum minuman keras. Hanya disebutkan di sana bahwa terkutuk atau celakalah orang yang suka mencampurkan minuman keras, atau meminum minuman keras itu tidak bijak. Tapi tidak ada yang secara gamblang berkata minum minuman keras itu dosa. Lebih-lebih kalau di sebuah daerah ada kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman keras. Atau bahkan ada orang-orang yang dengan berani menarik ayat firman Tuhan ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, seolah-olah itu adalah sebuah pembenaran bagi kita untuk menikmati minuman keras. Well, kalau kita mengambil kesimpulan secara logis, tidak jadi masalah kita untuk minum minuman keras. Namun kalau saudara mengikuti Tuhan sungguh-sungguh dan firman-Nya berkata, tanda bahwa kita ini adalah orang percaya, maka Tuhan memberikan roh anaknya diam dalam hidup kita, yakni Roh Kudus, roh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka cobalah saat saudara sudah lahir baru ikut Tuhan, cobalah menuangkan minuman keras itu dalam sebuah gelas dan cobalah untuk meminumnya tanpa engkau merasa bersalah. Karena pasti
ada sesuatu di dalam batinmu yang berkata bahwa itu salah. Inilah yang namanya mengikuti Tuhan. Dia bukan hanya perintah yang ada di dalam nalar dan pikiran kita. Roh Kudus diam di dalam batin kita. Ia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, termasuk Ia akan memberitahu kepada kita kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Ia mempertobatkan kita dari dalam. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka Ia akan mengutus roh anaknya itu diam di dalam hidup kita. Itu sebabnya perintah-perintah Tuhan itu menjadi tidaklah berat, karena kita melekat dengan sumber kehidupan. Siapa yang suka firman? Tidak ada yang suka firman. Kalau saudara baca Alkitab, saudara biasanya ngantuk. Saudara dengar firman Tuhan, saudara biasanya ngantuk dan tertidur di gereja. Tapi cobalah, akan berbeda ceritanya ketika Roh Kudus diam di dalam hidup saudara. Saudara menjadi pribadi yang berbeda. Saudara akan menyukai firman Tuhan. Saudara akan menikmati mendengarkan khotbah firman Tuhan atau membaca buku, membaca kitab suci. Karena ada roh Allah di dalam saudara yang memimpin dan menuntun saudara untuk menyukai perkara-perkara sorgawi. Yohanes 15 ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saudara perhatikan ini. Saudara, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan rohnya diam di dalam hidup kita. Maka kita bisa berbuah banyak. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan terang dan kebenaran kalau roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Perintah-perintah Tuhan tidaklah lagi menjadi berat, karena kita melakukan semua itu oleh karena kasih. Saudara pernah jatuh cinta? Dan ketika pasanganmu meminta jemput saat hari sedang hujan deras, demi cinta saudara, sekalipun saudara harus keguyur hujan, kebasahan, kedinginan, tapi saudara akan tetap melakukan itu. Saudara akan tetap menjemput kekasihmu karena cinta. Maka tantangan pergumulan itu tidaklah menjadi berat. Ketika saudara mengasihi Tuhan, segalanya saudara bisa lalui dengan penuh sukacita. Seberat apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi. Maka perhatikan saudaraku, kalau hari-hari ini di dalam pengiringan saudara akan Tuhan, saudara merasakan letih, lesu, berbeban berat, saudara tidak sedang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Bahkan mungkin saudara sedang meninggalkan Dia hari-hari ini. Saudara melangkah sendirian sesuka-suka hatimu. Saudara tidak lagi melibatkan Tuhan di dalamnya. Tantangan itu semakin hari semakin besar rasanya. Tidak ada jalan keluar. Saudara mumet, saudara pusing menghadapi itu semua. Ternyata saudara tidak pernah lagi datang dengan kerendahan hati di dalam doa, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dan penyertaan-Nya. Ingat saudaraku, Tuhan adalah Allah yang hidup, bukan pribadi yang mati. Ia senantiasa berjalan bersama saudara. Belajarlah untuk memperlakukannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama kami dengarkan. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk hidup di dalam jalan kebenaran. Tuntun kami Tuhan hari demi hari, agar kasih-Mu selalu penuh dan limpah dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi yang mudah mengampuni, mudah memaafkan, dan juga menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah menjalani kehidupan yang berat ini. Kami percaya bersama Tuhan, kami akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap-Nya, laksana Raja Wali, yang mengalahkan setiap badai kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.